Nabi Uzair ini sendiri merupakan salah satu nabi yang mungkin jarang dikenal. Ia bukanlah salah satu nabi dari 25 nabi dan rasul yang dikenal. Meski begitu, kisahnya sendiri termaktub dalam Al-Quran tentang seorang pemuda yang bertanya tentang keajaiban yang Allah lakukan di semesta. Meskipun Al-Quran tidak menyatakan Nabi Uzair sebagai nabi, ia dianggap sebagai nabi oleh sebagian ulama yang berdasarkan tradisi Islam. Uzair hidup di antara masa Raja Nabi Sulaiman dan masa Nabi Zakaria, ayah Nabi Yahya. Diceritakan tentang sosok pemuda bernama Uzair ini, ia kelak diangkat menjadi nabi dan merupakan bagian dari Bani Israel. Di tengah Bani Israel terdapat seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Nabi Uzair. Sehari-hari lelaki itu senang mengembara di satu daerah ke daerah lain. Seekor keledai kesayangan menjadi alat transportasinya dalam setiap rihlah. Uzair adalah seorang hamba Allah yang soleh dan bijaksana. Suatu hari ia keluar ke kebun miliknya yang selalu dijaga dan dipelihara. Ketika pulang waktu zuhur, ia berhenti di dekat sebuah rumah kosong dikarenakan saat itu cuaca sangat terik. Ketika masuk ke dalam rumah tersebut, Uzair turun dari keledainya dan mengeluarkan piring besar yang dengannya ia memeras anggur yang dibawanya. Kemudian ia berbaring dan melihat tulang belulang yang telah hancur. Uzair berkata, bagaimana Allah akan menghidupkan semua ini setelah kematiannya? Allah pun mengutus malaikat mencabut nyawa untuk mematikannya selama 100 tahun. Kemudian dia dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini bermula dari Uzair yang gemar merantau dari suatu tempat ke tempat yang lain dan memikirkan tentang hidup. Suatu hari ia singgah di sebuah tempat yang sudah hancur lebur. Wilayah itu hancur lantaran mendapatkan azab akibat durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas ia berpikir, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membuat tempat yang dulu megah ini jadi tinggal tulang belulang belaka. Ini hanya dengan sekejap belaka. Ia senantiasa berpikir tentang kejadian itu. Ia tahu negeri itu dulu sangat makmur, tapi kejahatan dan kezaliman merajalela. Lantas ia duduk pada sebuah pohon tak jauh dari wilayah yang sudah jadi abu itu. Kudanya diikat di dekatnya. Sambil berpikir tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia lantas tertidur. 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun, hingga 100 tahun. Uzair pun tertidur begitu lama. Dikisahkan bahkan hingga tulang belulangnya sudah hancur rata dengan tanah dan ia pun wafat. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akhirnya dibangunkan lagi dari wafatnya selama 100 tahun. Sontak ia kaget melihat sekitar berubah ketika ia bangun. Kudanya juga sudah tidak ada, sedangkan di depannya tampak sebuah wilayah yang begitu indah dan megah. Ia pun didatangi malaikat. Berapa lama kau tidur wahai pemuda soleh? Tanya malaikat. Nabi Uzair berpikir sejenak. Setengah hari mungkin. Saat aku datang, matahari sedang di atas dan sekarang sudah mulai tenggelam, jawab Nabi Uzair. Tidak, engkau tidur sudah 100 tahun, jawab malaikat yang membuat Uzair kaget. Uzair terkejut, dilihatnya keadaan sekelilingnya. Semua bekalnya dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala masih utuh, tak berubah sama sekali. Hanya saja keledainya telah menjadi tulang belulang. Ia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas kuasanya, keledai itu lalu bangkit kembali. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala-galanya, seru Nabi Uzair seraya bersujud. Sambil menunggangi hewan itu, ia pun kembali ke kampung halaman yang telah sangat lama ditinggalkannya. Sesampainya di sana, Nabi tersebut berhenti di sebuah rumah yang setengah hancur. Diperkirakannya disitulah posisi rumahnya seabad silam. Nabi Uzair mendapati seorang wanita tua dan buta. Apakah ini rumah Uzair? Tanya Uzair kepada si perempuan tersebut. Begitu mendengar nama Uzair disebut, sontak saja nenek ini menangis. Setelah tenang, perempuan tersebut menuturkan, dirinya kini berusia 120 tahun. Meskipun sudah sangat renta, dalam ingatannya masih terpatri sosok Uzair, yang tidak lain ialah majikannya. Ini adalah rumahnya, namun dia sudah menghilang puluhan tahun lalu, ujar perempuan tua yang dahulu pembantu keluarga Uzair itu. Sungguh aku adalah Uzair, tidaklah kau mengenaliku. Allah telah mengambilku dari dunia selama 100 tahun dan mengembalikanku lagi, jawab Nabi Uzair. Uzair kemudian berdoa agar kedua mata mantan budaknya itu bisa melihat lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaannya. Perempuan tua itu tidak lagi buta sehingga bisa mengenali wajah sosok di hadapannya itu. Uzair telah kembali, Uzair telah kembali, serunya. Teriakannya membuat warga sekitar berdatangan. Mereka lebih terkejut lagi setelah mengetahui ada seorang lelaki yang mengaku diri sebagai Nabi Uzair. Maka digelarlah pertemuan terbuka. Para ulama dan kerabat Uzair turut hadir, termasuk seorang putranya yang kini berusia 118 tahun. Saya masih ingat bahwa bapak saya mempunyai tanda di punggungnya.
Cobalah periksa tanda itu, kalau ada benarlah ia Uzair, kata kakek itu. Ternyata tanda itu ada pada punggung Uzair. Sebagian masyarakat mulai percaya. Namun seorang ulama Yahudi berkata, kami mendengar dari ayah-ayah dan kakek-kakek kami, Uzair adalah seorang nabi yang mampu menghafal Taurat. Sungguh Taurat telah hilang dari kita sejak penyerbuan Raja Nebukadnezar atas Bani Israel, kira-kira 100 tahun lalu. Mereka membakar seluruh Taurat, membunuh ulama-ulama, termasuk para pembaca kitab suci. Seandainya engkau menghafal Taurat, niscaya kami akan percaya bahwa engkau adalah Uzair, kata pria tersebut. Maka Uzair langsung membaca keseluruhan isi Taurat yang sudah dihafalnya dengan fasih dan lancar. Tak salah sedikit pun mendengarnya, barulah semua orang percaya. Bani Israel gembira, Nabi Uzair kembali berada di tengah mereka. Sayangnya Bani Israel yang lemah iman cenderung ekstrim dalam mencerna cerita tentang Nabi tersebut. Bahkan mereka menyebut Uzair sebagai anak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas Uzair pun melangkahkan kaki ke wilayah makmur itu. Ia bertanya ke penduduk dan ternyata benar, keadaan sudah berubah dan ternyata sudah 100 tahun lamanya ia tertidur. Kisah Nabi Uzair ini terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah. Itulah tadi kisah singkat mengenai Nabi Uzair. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.